Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ikrom, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Turi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas dari uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil bab mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oleh karena itu, saya mohon kepada dosen penguji untuk memberikan masukan dan memberikan bimbingan terhadap praktek pembelajaran saya. Demikian, dan inilah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Nah, sehat semua. Ini sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik. Supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Mohon untuk Mas Jesli memimpin doanya. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini akan kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan presensi dulu kehadiran kalian supaya nanti bisa saya kehadirannya ya. Baik. Abdurrahman Hussein hadir. Adimas hadir. Intan hadir ya. Oh. Anak-anakku yang saya banggakan, kamu tahu balon? Tahu ya. Balon itu kalau ditiup dengan abangmu dia bisa mengembang nggak? Bisa. Tapi dia bisa terbang nggak? Ya. Tapi kalau kamu tiup dengan gas bisa mengembang? Bisa. Meskipun kamu ikat, dia tidak akan pernah turun, tetap paksa terbang. Ya. Oleh karena itu, kalau kamu isi dirimu dengan ilmu, maka siapapun yang menghalangi kesuksesanmu tidak akan bisa, kamu akan memaksa untuk terbang. Oleh karena itu, isilah dirimu dengan ilmu supaya kamu bisa, siapapun yang menghalangimu tidak akan bisa, kamu akan tetap sukses dan terbang. Kita kemarin sudah mempelajari tentang materi berbusana muslim. Masih ya? Masih. Ya. Apa aja yang sudah kita pelajari dari busana muslim kemarin? Pengertiannya, ciri-ciri busana muslim yang baik. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin keindahan. Nah, materi yang akan kita pelajari dalam kejujuran ini apa? Pertama adalah pengertian kejujuran. Yang kedua adalah tentang macam-macam jujur. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang jujur. Yang keempat adalah bukti kejujuran Nabi. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini apa? Satu, kita bisa menganalisis makna kejujuran. Yang kedua, kita bisa menganalisis macam-macam kejujuran. Yang ketiga, kita bisa menganalisis tentang
ciri-ciri orang jujur, dan yang keempat kita bisa menganalisis perilaku yang membuktikan nabi itu jujur. Kita akan melanjut pada materi kita tentang kejujuran. Nah, ini materi kita, silakan diperhatikan video pembelajaran ini ya. Maaf kalau dulu ya. Ya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyampaian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Kok? Yuk, gimana lu? Sini aja lu. Kamu boleh ambil ini? Oh, boleh. Ayo, tangan lu gimana? Gila. Dan itu kan benarnya. Ini baru ternyata. Oh. Ini tahu ya. Ini baru ternyata. Ini adalah ini yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus, jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Ada yang mau komentari video tadi? 1 perempuan, 1 laki-laki. Ada? Ayo. Menurut saya, kita tidak boleh melakukan kebohongan dan ketidakjujuran hanya untuk mendapatkan jabatan, karena jabatan yang kita dapat pasti tidak akan amanah. Menurut saya, pentingnya menguji integritas dari seseorang pemimpin, karena pemimpin yang tepat akan memiliki kejujuran yang tinggi.
Ya. Selanjutnya dalam materi kita akan melihat materi sebagai sumber belajar yang akan kita dalami pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apa yang akan kita bahas? Pertama adalah makna jujur, macam-macam jujur, ciri-ciri orang jujur, dan bukti kejujuran. Pengertian atau makna jujur, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, kata jujur semakna dengan asidku atau siddiq. Jadi jujur itu bahasa Arabnya asidku atau siddiq, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari jujur adalah dusta. Jadi orang yang tidak jujur itu adalah orang yang berdusta. Bahasa Arabnya al-kadhib. Jujur secara istilah itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa yang diinfokan dengan kenyataannya sama, ketegasan dan kemantapan. Yang tegas, yang mantap, karena itu bersumber dari hati yang jujur. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi jujur sesuatu yang baik yang tidak ada unsur dusta di dalam. Jujur dalam perkataan atau lisan, jujur dalam perbuatan atau perilaku. Ini jujur dalam niat yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Apa yang dia lakukan, dia ucapkan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jujur sekali. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi apa yang diterima dan disampaikan itu sama, sesuai, tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Itulah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perbuatan, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahir yang terlihat menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Apa yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah gambaran apa yang ada di dalam niatnya atau hatinya. Kalau sama berarti dia jujur dan itu menjadi karakter orang tersebut. Ciri-ciri orang jujur. Ciri-ciri orang jujur itu ada 5. Yang pertama, berkata apa adanya. Dia ngomong apa adanya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Yang kedua, tidak suka basa-basi, tidak suka pencitraan, tapi dia ngomong apa adanya. Yang ketiga, tidak menipu diri sendiri. Karena orang yang tidak jujur berarti dia menipu dirinya dan orang lain. Yang keempat, mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Kalau orang yang tidak jujur hanya mengakui kekurangan orang lain tanpa memberikan apresiasi pada kelebihan, kita bisa menghargai kelebihan dan juga bisa menghargai kekurangan orang lain. Itu orang jujur. Dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. Orang yang jujur bisa dipercaya mengemban amanah, bisa menjalankan apa yang ditanggung jawabkan. Itu orang jujur. Ini 5 ciri orang yang jujur. Semoga kita semua memiliki supaya kita menjadi pribadi yang punya karakter jujur. Apa bukti kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah? Ketika Nabi berdakwah terang-terangan, sebelumnya kan sembunyi-sembunyi, terang-terangan di depan publik, Nabi mengatakan, setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siap dan tidak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Tanpa ragu, semua orang yang hadir menjawab mantap, percaya. Lalu Nabi menanyakan lagi, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu? Tanpa ragu orang-orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai al-amin.
Wahai orang yang dapat dipercaya, Nabi itu punya julukan amin karena dapat dipercaya. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Nabi tidak pernah melakukan kebohongan satu kali pun dalam hidupnya, sehingga Nabi dijuluki sebagai amin. Ini adalah bukti nyata Nabi sebagai orang yang sangat jujur. Semoga yang sekiranya ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya materi sudah kita lihat. Kita akan menggunakan metode kapsul atau kartu. Saya akan membagikan kartunya. Sampai ada mas? Sampai ada? Kamu ya. Nah. Ini saya bagi satu-satu. Kamu dapat ini ya. 3 ya. 4 ya. 4 ya. 5 ya. Baik, yang punya kartu kunci silakan masuk depan. Kata kuncinya ada berapa itu tadi? Ada 4. Ada tentang apa dok? Makna, mata lanjut, ciri-ciri lanjut. Silakan lihat kartumu, kamu masuk yang mana? Ciri-ciri bukan kita maju. Ada yang bahasa, ada yang istilah. Ayo. Diatur supaya semua bisa masuk. Kamu lihat kartunya ada berapa dulu? Saya catat dulu. Yang istilah. Jangan ditanya dulu sebelum fix semuanya. Itu aja dua. Ya sebelum fix semua jangan dulu. Wah, ini loh, ini pokoknya ini. Ini pokoknya. Ini percaya. Aku wis ngene ya. Nyambung deh itu. Bakso. Sudah nempel semua? Sudah ya. Baik, sekarang duduk di tempatnya sesuai dengan kelompoknya. Ayo duduk sesuai kelompoknya. Kelompok
Bapak. Ayo, berdiri. SB-nya gini. Marina. Marina gini ya. Marina menari di atas menara. Gitu ya. Karena Marina itu punya pasangan namanya Marijo. Kalau Vini Marijo ya. Marijo. Baik, selanjutnya kita akan presentasi yang mewakili minimal 2 orang ya, 2 orang yang mewakili maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Makna jujur sesuai kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Contoh, Jasri memegang ini tapi dia bohong kalau nggak pegang ini. Ketiga, berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta. Ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Secara istilah jujur atau asidik bermakna ketegasan dan kemantapan hati. Jujur namanya adalah asidik atau sidik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya ada. Jujur tadi kan artinya antara pernyataan, kesesuaian, dan perbuatan. Apa itu maksudnya? Jadi informasi tersebut itu valid atau nyata, bukan hoax. Kayak misalnya di berita-berita itu kan banyak ada yang hoax, ada yang real, nyata. Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang macam-macam jujur. Macam-macam jujur yaitu yang pertama jujur dalam niat, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ketiga, jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya cerita yang diterima dengan yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Baik. Bagaimana mengukur seseorang jujur dalam hati? Bisa mengukur kejujuran dalam hati hanya orang tersebut dan Allah saja, orang lain tidak bisa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya adalah kelompok yang ketiga. Silakan maju kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ciri-ciri orang jujur. Ciri-ciri orang jujur ada 5, yaitu berkata apa adanya, dapat mengembangkan kepercayaan atau amanah dari orang lain, mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, tidak suka basa-basi dan tidak menipu diri sendiri. Sekian
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Ya, ayo Mas. Apa maksud tidak menipu sendiri sebagai orang jujur? Maksudnya dari orang yang berbohong itu menipu diri sendiri karena apa yang dia perbuat itu bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bukti kejujuran Nabi. Ketika Nabi mau berdakwah secara terang-terangan, setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siap dan hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, percaya. Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Jesslyn. Mengapa Nabi dijuluki Al-Amin oleh orang Arab? Karena Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, dia sudah dikenal oleh masyarakat dan selalu berkata jujur dan dapat dipercaya, dan dia tidak pernah sekalipun berdusta. Ya, tentang kelompok 4, terima kasih. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya terlebih dahulu, bagaimana pendapat kalian pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, kalau memang seperti itu. Baik, sebelumnya mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Pertama yang kita pelajari tadi apa? Pengertian apa tadi? Yang kedua, macam-macam jujur. Yang ketiga, ciri orang jujur. Yang keempat, bukti kejujuran Nabi. Baik, itu yang sudah kita pelajari tadi. Perlu kamu pelajari di rumah, yaitu kan ada orang pinter, kaya, mengapa dia korupsi? Ya, nanti dijawab ya di rumah ya, sebagai bahan diskusi. Kenapa ada orang pinter kaya kok tapi masih korupsi? Gitu ya. Pinter kaya kok masih korupsi. Silakan kamu nanti kerjakan di rumah jawaban dari itu. Nah, apa bedanya orang yang korupsi dengan orang yang maling? Bedanya korupsi sama yang maling. Sama-sama juga. Kalau maling itu mengambil yang bukan miliknya, kalau korupsi juga sama. Baik, dari sisi pelakunya gimana? Beda kasta. Beda kasta. Kalau maling Orang rendah, kalau orang biasa, ya, kalau orang pejabat. Orang pejabat. Baik. Jadi pejabat kok nyolong, nggak punya uang. Pejabat kok nyolong, orang mungkin ya pejabat maling, pejabat itu korupsi gitu. Baik, materi yang akan kamu pelajari di minggu yang akan datang yaitu tentang masih kejujuran tapi tentang ayat-ayatnya. Lalu manfaat kejujuran untuk kehidupan kita, dan yang ketiga materinya yaitu tentang perilaku yang mencerminkan kejujuran. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk mengukur kemampuan kamu dari materi yang ada tadi, silakan kerjakan post test yang sudah dikirim di grup kelas ini.
Untuk menyempurnakan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Mohon untuk Mas Jesslyn dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Kafaratul Masjid dan Hamdalah bersama-sama. Berdoa mulai.